Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar sobat DHC sekalian? Kembali berjumpa dengan saya Denny Hakim di Denny Hakim Channel. Bagi Anda yang baru menyaksikan video ini, jangan lupa klik, komen, like, share, and subscribe. Sobat DHC sekalian, alhamdulillah pada hari ini saya berkunjung di rumah sahabat saya. Beliau juga sebagai seorang cendekiawan muslim yang ada di Makassar ini. Dulu seorang aktivis ya. Kami juga dulu bersama-sama di satu kampus ya. Pernah juga aktif menghafal Al-Qur'an ya. Beliau insyaallah juga sebagai hafiz ya. Alhamdulillah hari ini saya berkunjung di rumah beliau ya untuk silaturahmi sekaligus membincangkan hal-hal yang terkait dengan persoalan-persoalan di tengah masyarakat. Ya, langsung saja kita akan menyapa beliau. Al Ustaz Hasan Rashid ya. Beliau adalah mubalik Kota Makassar, cendekiawan muslim juga ya. Ya, kita sapa saja beliau ya, sahabat DHC sekalian. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, Ustaz. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh, Ustaz. Masya Allah ya. Ini sudah lama tidak berjumpa, Ustaz ya? Betul, Ustaz. Sudah lama, saya mungkin baru lagi main di tempat ini. Iya. Terima kasih atas kunjungannya, Ustaz. Masya Allah ya, ya. Kita dulu ingat waktu dulu di kampus ya, menghafal Quran. Saya ingat dulu, Ustaz, kalau pagi-pagi itu biasa ya. Sebelum banyak mahasiswa di kampus datang, kita cari kangkung untuk masak. Masih ingat dengan kangkungnya, Ustaz. Jadi untuk masak, kemudian kalau pas ada mahasiswa datang sudah masuk, ya kita lari semua ya, kembali ke pondok masing-masing. Ya itulah cerita-cerita di masa lalu, Ustaz ya. Ya, tapi alhamdulillah sekarang semua kita sudah punya anak, sudah punya keluarga masing-masing, punya pekerjaan masing-masing dan kesibukan masing-masing, Ustaz. Ya alhamdulillah. Ya, keluarga sehat? Alhamdulillah sehat, Ustaz. Kita sehat, Ustaz. Iya, alhamdulillah. Mudah-mudahan terhindar dari wabah ini yang sekarang menjadi pandemi, Ustaz ya. Amin ya rabbal alamin. Baik. Ini Ustaz, kebetulan saya ingin mempertanyakan beberapa hal ya. Berkaitan dengan persoalan-persoalan yang ada di tengah masyarakat ya. Kita lihat diskusi-diskusi tentang keagamaan itu begitu apa istilahnya, begitu ramai di media sosial, Ustaz ya. Apalagi terhadap penistaan agama, kemudian ada yang menyatakan Allah itu begini, ada yang mengatakan Nabi itu begini dan seterusnya kan. Bahkan sampai-sampai ya mungkin banyak orang yang kemudian di media sosial itu ada yang kemudian murtad dan sebagainya. Nah, ini adalah fenomena sosial yang kita temui di masyarakat sekarang. Oleh karena itu mungkin saya ingin berbicara lebih jauh, mungkin lebih dalam tentang persoalan-persoalan yang berkaitan dengan persoalan-persoalan akidah ya. Persoalan ketuhanan, Ustaz ya. Ya, mudah-mudahan kita bisa memberikan pencerahan kepada sobat DHC yang menonton acara ini, Ustaz. Ya, dan kepada masyarakat luas pada umumnya ya. Baik sobat DHC sekalian ya, tetap di channel saya ya. Ini, Ustaz. Terkadang ada pertanyaan-pertanyaan di tengah masyarakat, khususnya mungkin yang orang-orang yang tidak mengakui adanya Tuhan itu, Ustaz. Ini mungkin kalangan ateis ya, kalangan ateis. Itu bagaimana, Ustaz, kita menyikapi persoalan ini? Kalau dikatakan ada yang mengatakan Tuhan itu tidak ada, adakah Tuhan dan seterusnya, pertanyaan-pertanyaan seperti itu. Bagaimana kita menjawabnya, Ustaz? Baik, bismillahirrahmanirrahim. Pertama, perkenalkan saya memuji Allah Subhanahu wa taala, alhamdulillahirabbil alamin, dan kita kirimkan salawat kepada baginda Rasulullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Allahumma sholli ala sayyidina Muhammad. Baik, Ustaz, jadi menarik seperti tadi yang disampaikan bahwa di tengah masyarakat kita sekarang ini, terutama dikala pergaulan masyarakat dunia begitu intens, ada pergaulan yang intens antara berbagai elemen masyarakat yang mengglobal sekarang ini. Terutama begitu mudahnya transportasi dan alat komunikasi yang begitu luar biasa,
yang menjadikan dunia atau bumi yang sebetulnya luas ini menjadi begitu sangat sempit, ya, menjadi sangat informasi sempit. begitu cepat saja. Pergerakan informasi begitu cepat, dan satu sisi ini adalah satu keberkahan, di sisi lain ini merupakan sebuah tantangan tersendiri. Betul. Ya. Khususnya bagi kita umat yang beragama, kira-kira begitu, Ustaz. Iya, secara umum bagi umat manusia ada begitu mudah mendapatkan kebaikan, tetapi juga begitu mudah untuk mendapatkan keburukan-keburukan yang mengalir begitu cepat. Khususnya pengaruh saja, pengaruh dan dampak secara langsung itu ataupun tidak langsung. Baik. Nah, elemen-elemen ini di masyarakat dunia kan begitu banyak. Ada ragam budaya, ada ragam agama, ada ragam etnik yang terjadi. Kalau bagi saya ini adalah satu hal yang mesti kita hadapi. Dan bagi Muslim atau bagi kaum Muslimin ini adalah satu tantangan dan keberkahan tersendiri bagi kita sebagai umat beragama. Kalaupun ada pertanyaan-pertanyaan, saya kira ini merupakan sesuatu hal yang alami ya, di tengah manusia. Kita tidak perlu panik menghadapi itu. Saya kira anugerah Allah Subhanahu wa Ta'ala yang diberikan kepada kita adalah akal pikiran. Akal pikiran yang diberikan kepada manusia yang merupakan rahasia keunggulan manusia dibandingkan dengan makhluk lain. Gitu. Bahkan mungkin, saya potong, bahkan mungkin di masa-masa Nabi juga banyak pertanyaan begini. Dari awal sampai terakhir kepada Rasulullah Muhammad SAW, perdebatan dan perbincangan terkait dengan persoalan akidah itu terjadi. Tentang ateisme, ataupun tentang monoteisme, ataupun tentang politeisme. Keyakinan ada orang yang tidak mempercayai hari akhirat, ada yang percaya akan banyak Tuhan, dan ada yang percaya terhadap satu Tuhan. Dan kita diperintahkan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala untuk bisa menerima itu semua dengan dakwah dan kesiapan. Jadi misalnya Allah Subhanahu wa Ta'ala berfirman, a'udzubillahi minasyaitonirrajim, ud'u ila sabili rabbika bil hikmah wal mau'izatil hasanah wajadilhum billati hiya ahsan. Serulah mereka ke jalan Tuhanmu dengan hikmah, ya. Dan mau'izatil hasanah wajadilhum billati hiya ahsan. Serulah mereka dengan jalan argumentasi, dengan hikmah, pelajaran yang baik. Dan bahkan kalaupun harus berdebat, maka berdebatlah dengan cara yang paling baik. Artinya apa? Bahwa kita memang diminta untuk terjun bergaul dengan masyarakat dunia. Oleh karena itu terbukanya bumi ini, timur dan baratnya, utara dan selatannya, dan pergaulan secara terbuka di antara umat manusia, ini sebetulnya adalah hal-hal yang mesti kita syukuri sebagai satu peluang untuk bisa kita menyebarkan kebenaran ini sebagai sebuah kebenaran. Karena kebenaran ini sangat terang itu. Al-Quran mengatakan qad tabayyana ar-rusdu minal ghayy. Sungguh telah jelas mana kebenaran, mana kebatilan, mana petunjuk, mana kesesatan itu. Kita bisa membedakan mana siang hari dan mana malam hari. Nah, sepanjang manusia itu bisa jujur dengan jujur dengan hati nuraninya, jujur dengan akal pikirannya yang sehat, saya kira ini mereka akan diantarkan kepada dialog-dialog yang akan bertemu pada titik kebenaran. Nah, disinilah saya kira penting untuk kita lakukan itu. Termasuk pertanyaan tadi, ada yang bingung apakah Tuhan itu ada atau tidak gitu. Kalau di masa lalu, di masa ketika ayat-ayat Al-Quran itu turun, ada yang tidak percaya apakah hari berbangkit itu akan ada atau tidak, ya. Bahwa Al-Quran menggambarkan satu perumpamaan, apakah kamu tidak perhatikan bahwa bumi yang sebelumnya itu mati karena musim kemarau yang panjang, gitu. Kemudian Allah datangkan hujan, kemudian semua tumbuh, gitu. Ada rerumputan, ada tumbuhan-tumbuhan yang tumbuh begitu banyak, ada buah-buahan yang kita bisa dapatkan dari situ. Apakah itu tidak menjadi sebuah pelajaran bahwa satu saat nanti ketika semua orang tinggal tulang belulang,
Iya. Pada akhirnya atas kehendak Allah ya itu akan dibangkitkan kembali itu. Iya. Ya. Iya. Jadi intinya pertanyaan seperti ini sudah ada sejak dulu. Ya? Sudah ada. Sebenarnya apa yang mendasari Ustaz manusia itu bertanya seperti ini? Menurut kita seperti apa maksudnya? Kenapa ada pertanyaan seperti ini? Jadi pertama kita ingin katakan bahwa kecenderungan manusia itu beragama sebetulnya alami. Alamiah ya. Alami. Bahkan di antara sekian banyak orang hanya sedikit yang mencoba untuk menggugat itu atau mempertanyakan itu. Bahkan orang yang ateis sendiri yang tidak mengakui Tuhan sendiri pun sebenarnya dia punya rasa beragama, Ustaz, ya? Ada. Jadi karena itu fitrah yang Allah letakkan pada diri setiap orang yang disebut dengan gorizatut tadayyun. Iya. Ada naluri beragama yang Allah letakkan pada diri setiap orang. Sama seperti rasa haus itu menjadi satu sifat dasar dan potensi dasar dalam diri manusia, dan itu sekaligus juga menjadi bukti bahwa adanya rasa haus itu menunjukkan bahwasanya air itu ada. Betul. Iya. Adanya rasa lapar sekaligus itu sebetulnya menjadi bukti bahwa pemuas rasa lapar itu ada yang namanya makanan itu. Ada insting seksualitas pada diri seseorang, itu menunjukkan bahwasanya ada tempat pemuasan untuk itu. Begitu pula adanya sifat dasar manusia mengkultuskan, mengagungkan dan mensucikan sesuatu, itu ada dalam situ. Cuma kadang-kadang ada masalah di level pemuasannya itu. Di level pemuasannya. Di level pemuasannya. Rasa lapar terkadang membuat manusia itu makan apa saja, tidak perlu di halal haram itu. Iya. Rasa haus membuat manusia itu kadang-kadang membuat dia minum apa saja, tidak peduli mana halal mana haram. Nah, justru sebetulnya Tuhan pencipta alam semesta menurunkan petunjuknya untuk menjadi petunjuk bagi kita bahwa mana makanan yang halal, mana makanan yang haram. Begitu pula mana Tuhan yang sebenarnya dan mana yang bukan Tuhan tapi dipertuhankan. Itu karena kecenderungan manusia itu begitu. Sehingga ada yang mengatakan di masyarakat primitif yang hidup di tengah hutan sekalipun, boleh jadi Anda tidak menemukan tempat yang namanya pasar, tetapi Anda akan menemukan yang namanya tempat penyembahan, tempat ibadah. Kenapa? Karena itu merupakan kecenderungan alami. Sehingga kalau ada yang menggugat tentang keberadaan Tuhan, itu mungkin adalah langkah diakibatkan ketika rasionalitasnya itu muncul dan kemudian ingin meyakini bahwasanya sesuatu yang tidak terlihat apakah dia ada atau tidak ada. Nah, tetapi ini rasionalitas yang masih sangat dangkal karena sebetulnya tidak rasional pertanyaan itu. Ketika dia ingin mengatakan bahwasanya kadang-kadang kita ditakut-takuti terhadap sesuatu, padahal sesuatu itu sebetulnya tidak ada. Belum tentu ada atau belum tidak ada. Tapi itu yang dia katakan bisa jadi ada, bisa jadi tidak ada. Sehingga dia sebagian orang yang kemudian ingin mengambil satu mazhab pemikiran bahwa sesuatu yang tidak terlihat itu tidak ada. Sekalipun pemikiran ini juga dibantah dengan banyak argumentasi bahwa ada banyak hal yang kita pastikan adanya, sekalipun itu tidak terlihat. Betul. Nah, sama ada yang menganalogikan begini. Listrik itu ada kan? Meskipun kita tidak lihat listrik itu. Tapi kita bisa rasakan. Nah, ini juga saya mau bertanya, Ustaz. Nah, ini Ustaz ya, tadi kita sudah jelaskan. Jadi bagaimana cara kita untuk membuktikan keberadaan Tuhan itu? Memang penting untuk beriman itu dengan dalil dan bukti. Islam sebetulnya menganjurkan kepada kita itu beragama tidak semata-mata berdasarkan kepada kecenderungan naluriah. Kecenderungan naluriah seperti yang kita sebutkan tadi. Yang goriza tadi. Yang muncul dari goriza itu. Sebab kalau modalnya cuma itu, sekalipun itu penting karena itu pasti ada dalam diri kita, maka cenderung manusia itu bisa jadi menyembah sesuatu yang tidak layak disembah,
mempertuhankan sesuatu yang tidak layak disembah. Hanya berdasarkan pada praduga, prasangka bahwa itu adalah sesuatu yang layak untuk disembah. Nah, itulah sebabnya ada pelajaran di Al-Quran, di mana dulu di masa Nabiullah Ibrahim alaihissalam sejak kecil dalam proses untuk pencarian siapa hakikat Tuhan itu. Beliau melihat bintang, beliau melihat matahari, tapi kesimpulan beliau ini tidak layak untuk kemudian disembah. Karena alur berpikirnya bahwa sekalipun dia tinggi, sekalipun dia besar, dia memiliki keterbatasan, dia redup, dia tenggelam, dan banyak keterbatasan yang lain. Maka kemudian beliau sampai pada kesimpulan bahwa yang layak disembah adalah yang mencipta itu semua. Yang mencipta itu semua. Nah, ini yang menjadi bekal bahwa Islam telah mengajarkan kepada kita untuk beragama berdasarkan kepada dalil dan bukti. Itulah sebabnya kita misalnya Al-Quran mencela seseorang yang meyakini sesuatu hanya berdasarkan kepada tradisi nenek moyang belaka. Awalau kana aba'uhum la ya'kiluna syai'aw wa la yahtadun itu. Apakah mereka akan mengikuti bapak-bapak mereka, nenek-nenek moyang mereka, sekalipun nenek-nenek moyang mereka itu tidak tidak berpikir, dan tidak mendapatkan petunjuk. Itu karena hanya beriman berdasarkan kepada tradisi dan kebiasaan turun-temurun. Nah, ketika mereka menyembah berhala yang dia dapati dari bapak-bapaknya, kakeknya, buyutnya, dan datuk-datuknya, dan kemudian dia juga melakukan langkah itu, lantas datang Nabi menyampaikan bahwa yang berhak disembah adalah Sang Pencipta alam semesta. Kemudian mereka menolak itu. Orang-orang Quraisy sebagian besar menolak. Dengan hanya ingin mengikuti apa yang didapati dari bapak-bapak moyang mereka. Dan itu hasil dari naluri tadi, ya? Hasil dari naluri tadi. Kebanyakannya beragama berdasarkan kepada tradisi, tidak ingin menggugat apa yang dianggap sudah mapan, dan kemudian itu sudah sejalan dengan nalurinya, gitu. Naluri beragamanya. Karena ada tradisi selama berpuluh-puluh tahun, selama beratus-ratus tahun menyembah berhala. Itu adalah tradisi budaya mereka yang mereka sangat hormati, dan kemudian itu membuat naluri beragamanya terpuaskan. Mereka sudah melakukan penyembahan itu. Namun kemudian Nabi datang sebagaimana apa yang disampaikan dan diwahyukan dulu kepada kakek moyang mereka, yang Ibrahim dan Ismail alaihissalam, yang dikenal sebagai bapak tauhid, bahwa yang berhak untuk disembah adalah Allah Subhanahu wa taala, Sang Pencipta alam semesta. Jadi luar biasa, karena mereka itu kan sebetulnya juga turunan Nabi Ibrahim dan turunan Nabi Ismail itu. Yang dulu Nabi Ibrahim pernah mengatakan, inni bariun mimma tusyrikun. Saya berlepas diri dari apa yang kalian persekutukan. Sampai dengan itu pun beliau rela untuk dibakar hidup-hidup, ya. Bahkan tantangan keimanan beliau itu luar biasa, sampai anak yang begitu sangat disayangi Allah perintahkan langsung sembelih, mereka siap. Itu karena buah keyakinan yang bersumber dari dalil dan bukti yang nyata. Nah, itulah yang ingin diajarkan oleh Islam, bahwa sebaiknya memang dalam proses keimanan ini ada proses mengamati, meneliti, dan sampai pada sebuah proses keimanan itu. Jadi Al-Quran mengatakan banyak sekali ayat dalam Al-Quran yang mengajak kita untuk melihat apa yang ada di alam. Jadi prinsipnya bahwa tafakkaru fi khalqillah wala tafakkaru fi dzatillah. Pikirkan tentang ciptaan Allah, jangan pikirkan tentang zatnya. Pikirkan tentang ciptaan Allah dan jangan pikirkan zat Allah. Zatnya. Kenapa? Karena zatnya itu tidak bisa dijangkau oleh indera. Tidak bisa dijangkau oleh indera. Tetapi tandanya itu bisa dijangkau oleh indera, gitu. Makanya kemudian Allah katakan, inna fi khalqis samawati wal ard. Sesungguhnya pada penciptaan langit dan bumi, kemudian silih bergantinya malam dan siang, ya, waqtila fil laili wan nahar la ayatin li ulil. Allah katakan la ayat, terdapat tanda-tanda li ulil albab, bagi orang-orang yang berakal. Wa fi anfusikum afala tubsirun. Metode Al-Quran coba kita lihat. Allah menyuruh kita memperhatikan ciptaannya. Langit, bumi,
siang malam, kemudian di dalam dirimu, wa fi anfusikum afala tubsirun. Perhatikanlah, yang dulunya kamu adalah setetes air yang hina, kemudian terjadi proses pembuahan, kemudian berubah menjadi sosok makhluk yang luar biasa, yang kata para ilmuwan jaringan otak manusia itu miliaran yang tersusun secara rapi, jauh lebih rumit bahkan dibandingkan dengan jaringan telepon seluruh dunia. Masya Allah. Ya. Jaringan-jaringan pembuluh darah yang bisa berpikir, bisa melihat, bisa mendengar, yang itu sungguh sangat luar biasa. Apa yang kita pahami saat ini itu hanya sebagian kecil dari rahasia Allah yang sering kita katakan sebagai hukum alam. Hanya sebagian kecil dari sunnatullah ataupun pengetahuan Allah yang dibukakan kepada kita, dan itu sungguh sangat luar biasa. Dan dari sana kemudian kita ingin diarahkan untuk sampai kepada luar biasa Sang Pencipta. Tidaklah mungkin semua keteraturan dan keluar biasaan ini terjadi secara kebetulan. Allah ingin mengajak kita bahwa mendengar memperhatikan seluruh fenomena ini, kita akan sampai dan kagum terhadap siapa yang menciptakan itu semua. Tidak ada yang kebetulan. Tidak ada yang kebetulan. Saya datang ke sini tidak ada yang kebetulan. Tidak ada yang kebetulan. Allah sudah rencanakan. Itu semua ada dalam ilmu Allah dan pengetahuan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Nah, itulah kira-kira Ustaz yang banyak manusia yang ingin menjangkau sampai ke sana, padahal bukan kapasitas dia untuk sampai ke sana. Iya, karena sadar dirilah bahwa manusia itu penuh dengan keterbatasan. Betul. Kita hanya punya 5 indera. Kalaupun ada yang punya indera lain yang sering disebut indera keenam, itu pun juga punya keterbatasan. Andaikan pun ada orang yang punya kemampuan lebih yang disebut dengan indera keenam itu, daya jangkau deteksi mata itu terbatas, daya jangkau penciuman juga terbatas, daya jangkau perabaan itu terbatas. Kita tidak tahu sekarang ini apa yang terjadi di Afrika Utara. Betul. Dengan tanpa perantaraan media, dan sebagainya itu. Betul. Nah, semua keterbatasan ini harusnya menjadi sadar kita bahwa kita ada di luar rumah dan kita melihat bahwa ada pohon nyiur yang melambe-lambe di sana. Itu bukan sedang menyapa kita, tapi sebetulnya kenyataan yang nampak bahwa itu adalah pengaruh angin yang menerbangkan atau meniupkan yang menggoyangkan dia. Tidak kelihatan anginnya. Tidak kelihatan, anginnya tidak kelihatan. Ada tandanya. Dan di balik angin itu ada lagi rahasia yang lain, ada kekuatan yang lain. Kenapa bisa bergerak dan sebagainya. Bersusun-susun pengetahuan di sana yang sebagian kita tahu, sebagian belum kita tahu. Tetapi kita akan sampai pada sebuah kesimpulan bahwa ada banyak hal yang kita tidak tahu. Betul. Maka sadar dirilah orang yang tidak banyak tahu. Jangan merasa tahu segala-galanya. Di tengah ketidaktahuan Anda akan banyak hal. Jangan sota. Itulah bahasa gaulnya. Bahasa gaulnya jangan sota. Sehingga kita Al-Quran itu mengajarkan bagi orang-orang yang menggunakan akal pikiran itu sebagai panduan keselamatan. Wa yatafakkaruna fi khalqis samawat. Kemudian sampai pada kesimpulan Rabbana ma khalaqta hadza batila. Jadi orang-orang yang dipuji itu adalah mereka yang memikirkan tentang penciptaan langit dan bumi. Kemudian sampai pada sebuah kesimpulan, tidaklah Allah ciptakan ini dengan sia-sia. Jadi beragama, Ustaz, tidak boleh juga menihilkan akal, dan akal tidak boleh dinihilkan. Justru malah Al-Quran mencela orang yang tidak menggunakan akal. Apa yang diklaim saat ini oleh orang-orang yang mengaku dirinya berakal, tetapi melakukan pengingkaran terhadap Sang Pencipta, maka sebetulnya dia telah mengingkari akalnya itu sendiri gitu. Akal sampai di mana, Ustaz? Kira-kira batasan-batasan akal itu tadi untuk bisa memahami apa istilahnya keberadaan Allah, keberadaan Tuhan, Ustaz. Ustaz, kan akal itu punya keterbatasan juga, Ustaz, kan? Jadi sampai di mana manusia itu batas-batas jangkauan pemikirannya? Ada hal yang, jadi begini, akal ini kan kemampuan untuk mengaitkan antara fakta dan informasi. Fakta dan informasi.
sampai pada titik tertentu kita tidak punya lagi kemampuan untuk mencapai ke situ, disitulah batasnya. Kalau orang, Ustadz misalnya saya sodorkan sebuah buku berbahasa Cina, betul. Dan saya tahu Ustadz Hedini Hakim tidak pernah belajar tulisan Cina. Dan ketika diperhadapkan sebuah buku tentang tulisan Cina, apakah Anda paham atau tidak buku itu? Pasti Maka tidak tahu saya. ketika tidak bisa membaca, disitulah batas akal Anda. Tetapi bagi orang yang tahu tentang tulisan Cina, tentu di situ bukan batas akalnya dia, gitu. Tetapi oleh karena itu pengetahuan dan kemampuan akal, kemampuan otak manusia juga bertingkat-tingkat sesuai dengan cara dia mengembangkan dan mendapatkan informasi dan melakukan analisa terhadap sesuatu. Tetapi sejauh apapun dia melakukan itu, tetap dia ada batasnya. Batasnya di mana? Di batas di mana dia tidak mampu lagi untuk menjangkau hakikat dari sesuatu itu. Betul. Iya. Iya. Saya tanya Ustadz Hakim, berapa uang di dompet saya? Iya, saya tidak tahu, Ustadz. Dibuka dulu dompetnya. Antum tidak tahu, karena Ustadz tidak punya kemampuan ilmu untuk mengetahui berapa jumlah uang di dalam dompet. Berapa jumlah di rekening seseorang. Tetapi bagi orang lain yang punya kemampuan alat untuk mendeteksi itu, dia punya kemampuan. Tetapi di situ juga ada batasannya sampai pada tingkat di mana akhir dan ujung kemampuan itu. Nah di situ sehingga agak sulit kita mengatakan mempatram bahwasanya batasan akal demikian. Yang pasti bahwa Allah belum membukakan kepada kita sampai sekarang pengetahuan rinci terhadap masa depan. Maka ketika kita ditanya apa yang terjadi esok hari, Allah tidak bukakan sampai sekarang. Allah tidak bukakan kepada akal kita kemampuan untuk mengetahui apa yang terjadi esok. Maka memaksa diri untuk mengatakan inilah yang terjadi besok, itu adalah sebuah kekonyolan untuk memastikan prediksi berdasarkan kepada indikasi-indikasi tertentu itu boleh saja. Tetapi memastikan sesuatu apa yang terjadi besok, itu sesuatu yang tidak punya dimiliki kemampuan oleh manusia. Karena ada tuh Ustadz yang peramal-peramal biasa ya. Bahwa ini kiamat terjadi pada tahun sekian. Mempercayai bagi orang yang umum mempercayai itu adalah sebuah kebodohan. Tetapi bagi orang yang punya pengetahuan dan dibukakan rahasia, hanya dialah yang tahu sejauh mana rahasia itu dibukakan. Nah itulah yang rahasia itu kita tidak tahu siapa saja. Jadi kita tidak bisa, misalnya kita baca kisah dalam Al-Quran di mana Khidir alaihissalam itu bisa mengetahui tentang apa yang terjadi ke depan. Itu adalah pengetahuan yang Allah berikan kepada beliau. Nabi Muhammad bisa menyampaikan sebuah kejadian yang akan terjadi di masa depan. Itu bukan datang dari sisi beliau semata. Itu adalah wahyu yang disampaikan kepada beliau. Dan keyakinan kita tentang kemahakuasaan Sang Pencipta dan kemahatahuan Sang Pencipta itu yang mengharuskan kita untuk meyakini bahwasanya itu pasti. Karena dia bersandar kepada sesuatu yang lebih dasar, yakni keyakinan bahwasanya Allah itu maha kuasa, Allah itu maha tahu atas segala-galanya, dan statusnya atau kondisinya sebagai Sang Pencipta, sebagai Tuhan mengharuskan dia tahu akan segala-galanya. Kalau ada yang tidak diketahui oleh Tuhan, maka itu sesuatu yang mustahil. Jadi posisinya sebagai berarti tidak layak disebut sebagai Tuhan. Tidak layak. Nah, ini pertanyaan Ustaz. Nah, kriteria disebut sebagai Tuhan seperti apa?